Halo teman-teman, aku Marsha. Selamat datang di channel aku ya. Hari ini kita akan membahas topik yang seru banget, yaitu sejarah hadirnya arsitektur dan bagaimana perkembangannya terutama di Indonesia. Oke teman-teman, hal pertama yang pengen aku bahas ialah kenapa sih arsitektur itu penting buat kita. Nah, arsitektur perlu dibahas karena arsitektur bukan cuma soal bangunan megah atau desain indah, tapi juga cerminan budaya, sejarah, identitas, bahkan teknologi dari setiap zaman. Dari rumah adat yang penuh dengan filosofi, candi megah yang penuh makna spiritual, sampai gedung pencakar langit modern. Semua itu menyimpan cerita panjang perjalanan manusia. So, pastikan teman-teman simak video aku sampai akhirnya, karena kita akan menjelajah waktu untuk melihat bagaimana sih arsitektur berkembang dari masa ke masa di Nusantara. Sejarah arsitektur bermula sejak manusia purba mulai membangun tempat tinggal sederhana sebagai perlindungan diri mereka dari alam. Di Indonesia sendiri, sejak awal arsitektur ini bisa dilihat dari gaya vernakular, yaitu arsitektur tradisional yang menggunakan material lokal seperti kayu, bambu, ijuk, dan batu. Ciri khas dari arsitektur vernakular ialah menyesuaikan dengan kondisi iklim. Misalnya, rumah atap rumah di desain vernakular itu atap rumah ada dibuat tinggi dan curam supaya air hujan cepat mengalir. Lalu ventilasi dibuat banyak dan luas agar sirkulasi udara tetap lancar. Lalu rantai rumah panggung di banyak daerah. Hal ini berfungsi untuk menghindari banjir sekaligus melindungi dari hewan buas. Contoh nyatanya adalah rumah gadang di Minangkabau, rumah joglo di Jawa, atau tongkonan di Toraja. Bangunan ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga menyimpan nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual masyarakat. Perkembangan besar berikutnya datang saat Nusantara memasuki era kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa ini, arsitektur berkembang dengan pengaruh dari India, tetapi tetap diolah sesuai kearifan lokal. Peninggalan yang paling menonjol tentu adalah candi-candi yang megah, seperti Candi Borobudur di Jawa Tengah, dibangun pada abad ke-8, merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Borobudur memiliki relief panjang yang menceritakan ajaran moral dan spiritual. Lalu ada juga Candi Prambanan. Candi ini merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 di bawah kepemimpinan Rakai Pikatan, menampilkan arsitektur yang menjulang dengan detail relief yang luar biasa. Kedua candi ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol kemajuan peradaban, seni, dan teknologi arsitektur pada masa itu. Ketika ajaran Islam masuk ke Nusantara, terjadi lagi perubahan besar dalam dunia arsitektur. Gaya bangunan masjid mulai diperkenalkan. Namun, menariknya, masjid-masjid awal di Indonesia tetap memadukan unsur lokal dengan pengaruh Islam. Contoh paling terkenal adalah Masjid Agung Demak di Jawa Tengah, yang diyakini didirikan oleh para wali songo. Masjid ini memiliki ciri-ciri atapnya berbentuk tumpang tiga. Ini melambangkan iman, ihsan, dan Islam. Lalu tidak ada kubah seperti masjid di Timur Tengah, tapi justru menyesuaikan dengan arsitektur tradisional Jawa. Arsitektur masjid di Indonesia menunjukkan bagaimana agama baru bisa berakulturasi dengan budaya lokal tanpa menghapus identitas masyarakat. Kemudian masuklah masa kolonial. Penjajahan Belanda membawa pengaruh arsitektur Eropa ke Indonesia. Pada awalnya, bangunan kolonial didesain mengikuti gaya Eropa murni. Tetapi seiring waktu diadaptasi dengan iklim tropis Nusantara. Ciri khas arsitektur kolonial di Indonesia antara lain, bangunan ini memiliki atap lebar yang menjorok ke depan untuk melindungi dari panas dan hujan.
jendela besar, dan banyak ventilasi agar ruangan tetap sejuk. Tata kota yang lebih teratur seperti di Batavia atau Jakarta, Semarang, dan Bandung. Contoh bangunan peninggalan masa ini adalah Lawang Sewu di Semarang, Gedung Sate di Bandung, dan kawasan kota tua di Jakarta. Bahkan, muncul gaya unik yang disebut Indo-Eropa, hasil perpaduan estetika Belanda dengan kearifan lokal. Jadi teman-teman, dari perjalanan panjang ini kita bisa lihat bahwa arsitektur selalu berkembang mengikuti kebutuhan, budaya, dan zaman. Dari rumah panggung sederhana masyarakat adat, candi megah peninggalan kerajaan, masjid-masjid bersejarah, bangunan kolonial, hingga gedung modern yang menjulang tinggi. Arsitektur adalah cermin identitas bangsa, sekaligus bukti kreativitas manusia. Nah, menurut kalian, arsitektur mana yang paling menarik di Indonesia? Apakah rumah adat yang penuh dengan filosofi, candi yang megah, atau justru gedung modern yang futuristik? Tulis pendapat kalian di komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin video konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye!